Halo Sobat Belajar, saya Maria Pudin Sena Mulyani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah Sobat Belajar, pokok materi yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama ada validitas, yang kedua ada reliabilitas, dan yang ketiga ada analisis butir soal. Yang pertama ada validitas. Nah, secara etimologi, validitas berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu valid. Valid di dalam kamus Oxford dikatakan valid is the state of being legally acceptable, atau sesuatu yang bisa diterima menurut hukum. Mudahnya, valid dapat diartikan benar atau sah. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, validitas berasal dari kata valid, tetapi ada sedikit perbedaan dalam penempatannya. Contohnya, jika dikatakan soal itu valid, itu merupakan kalimat yang dapat dipahami. Sedangkan jika dikatakan soal itu validitas, maka kalimat tersebut tidak akan dapat dipahami, kecuali bila dikatakan soal itu memiliki validitas yang tinggi, maka kalimat tersebut dapat dipahami. Nah teman-teman, dari paragraf tersebut dapat kita pahami bahwasannya validitas itu memang berasal dari kata valid, tetapi dalam penggunaannya ada sedikit perbedaan, di mana kata valid dapat diartikan benar atau sah, sedangkan bila berubah menjadi kata validitas diartikan sebagai takaran atau ukuran kebenaran atau keabsahan sesuatu. Nah, adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, validitas adalah kesahan, sahnya, dan berlakunya sesuatu. Selanjutnya, validitas dalam evaluasi pendidikan. Nah, validitas dalam evaluasi pendidikan berhubungan erat dengan pelaksanaan tes hasil belajar. Bila dikaitkan dengan fungsi tes sebagai alat pengukur, maka sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut dengan secara tepat, secara benar, secara sahih, atau secara absah dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, dengan kata lain, sebuah tes dikatakan telah memiliki validitas apabila tes tersebut secara tepat, benar, absah, atau sahih telah dapat mengungkap atau mengukur apa yang seharusnya diungkap atau diukur lewat tes tersebut. Selanjutnya, macam-macam validitas. Validitas terbagi menjadi dua. Yang pertama ada validitas logis, dan yang kedua ada validitas empiris. Dalam validitas logis mengandung kata logis berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Nah, dengan makna demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjukkan pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Kondisi valid tersebut dipandang terpenuhi karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang secara baik dan mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Yang kedua, validitas empiris. Istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Nah, di mana sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Selanjutnya kita masuk pada macam-macam validitas secara keseluruhan dari validitas empiris dan validitas logis. Nah, yang pertama ada validitas isi, di mana validitas isi adalah sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Dan oleh karena itu, materi yang diajarkan tertera di dalam kurikulum. Yang kedua ada validitas konstruk, di mana validitas konstruk adalah sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir. Nah, dengan kata lain, jika butir-butir soal mengukur aspek berpikir tersebut sudah sesuai dengan aspek berpikir yang menjadi tujuan instruksional. Nah, contohnya itu seperti siswa dapat membandingkan antara efek biologis dan efek ekologis. Nah, maka dalam hal ini, butir soal pada tes merupakan perintah agar membedakan antara dua efek tersebut. Yang ketiga, validitas ada sekarang. Nah, teman-teman, validitas ini lebih umum dikenal dengan validitas empiris, di mana sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Jika ada istilah sesuai, tentu ada dua hal yang dipasangkan dalam hal ini, hasil dipasangkan dengan hasil pengalaman. Nah, pengalaman selalu mengenai hal yang telah lampau, sehingga data pengalaman tersebut sudah ada atau ada sekarang. Misalkan, seorang guru ingin mengetahui apakah tes sumatif yang disusun sudah valid atau belum. Untuk ini, diperlukan sebuah kriterium masa lalu yang sekarang datanya dimiliki. Contohnya, nilai ulangan harian atau nilai ulangan sumatif yang lalu.
Dan yang keempat ada validitas prediktif. Memprediksi artinya meramal. Dengan meramal selalu mengenai hal yang akan datang yang sekarang belum terjadi. Nah, sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, sobat pelajar, kita masuk pada materi yang kedua yaitu tentang reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata bahasa Inggris yaitu reliable yang artinya dapat dipercaya. Dalam evaluasi pendidikan, reliabilitas biasa digunakan untuk sifat dari hasil tes yang tetap atau ajak walaupun berkali-kali dilakukan. Ajak atau tetap belum tentu sama dan dapat berubah, tetapi perubahan yang terjadi memiliki suatu instrumen dalam sebuah interval. Selanjutnya, reliabilitas menurut para ahli dalam buku yang berjudul Evaluasi dan Remediasi. Yang pertama menurut Sugiono ialah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukurannya dilakukan secara berulang. Adapun menurut Nur Salam tahun 2003, reliabilitas suatu tes adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta kenyataan hidup tadi diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan. Selanjutnya macam-macam reliabilitas. Yang pertama ada reliabilitas tes retest, yang kedua ada reliabilitas bentuk ekuivalensi, dan yang ketiga ada reliabilitas dengan metode belah dua. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga yaitu tentang analisis butir soal. Nah, analisis butir soal adalah proses evaluasi mendalam terhadap setiap pertanyaan atau item dalam sebuah tes atau kuis untuk memahami seberapa baik pertanyaan tersebut, mengukur pengetahuan, keterampilan atau kemampuan yang diinginkan. Tujuan dari analisis butir soal adalah untuk memastikan validitas, reliabilitas, tingkat kesulitan, serta daya pembeda atau daya pisah setiap pertanyaan dalam pengukuran yang dilakukan. Nah, dengan menganalisis butir soal, pengajar atau peneliti dapat memperbaiki atau memperkuat kualitas instrumen evaluasi yang digunakan. Nah, yang berikut macam-macam analisis butir soal. Yang pertama, analisis korelasi, di mana analisis korelasi adalah menilai hubungan antara respon peserta pada setiap item dengan keseluruhan tes atau dengan item lainnya. Yang kedua ada analisis statistik deskriptif, di mana melibatkan penggunaan statistik untuk memberikan deskripsi tentang karakteristik butir soal seperti mean, median, dan standar deviasi. Yang ketiga, analisis pengukuran keseragaman. Nah, analisis pengukuran keseragaman adalah mengevaluasi sejauh mana item-item dalam tes tersebut mengukur konsep yang sama atau saling terkait. Yang keempat, analisis pengandaan adalah meneliti apakah ada dua duplikasi informasi atau konsep yang terlalu serupa dalam beberapa item. Yang kelima, analisis distraktor pada soal pilihan ganda. Analisis distraktor pada soal pilihan ganda adalah mengidentifikasi opsi jawaban yang salah untuk memastikan mereka membingungkan peserta yang tidak memahami materi yang diuji. Keenam, analisis faktor adalah mengevaluasi faktor-faktor yang mendasari hasil tes seperti komponen-komponen atau dimensi-dimensi yang mungkin ada dalam instrumen evaluasi. Yang ketujuh, analisis item response theory atau IRC. Nah, analisis ini menggunakan model matematika untuk memahami karakteristik dan tingkat kesulitan setiap item dalam hubungannya dengan kemampuan peserta. Yang berikut, analisis diferensial item functioning atau DIV. Nah, analisis ini adalah menilai apakah item-item dalam tes berfungsi secara konsisten untuk semua kelompok peserta dan terlepas dari perbedaan karakteristik individu. 카메라